Cristiano Akmal Arifela, Yuda Bima Herlamba. Kami dari SMA Negeri 1 Balapangga. Selamat datang di podcast kami. Assalamualaikum Ben. Waalaikumsalam Yud. Gimana kabar? Baik? Baik sih, baik. Keluarga? Baik? Baik juga, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh jadi gini Ben, kita kan di sini kan mau bahas seputar tentang budaya. Budaya? Budaya. Nah tentunya aku kan tahu kalau kamu adalah seorang pencaksilat kan? Iya. Ikut pencaksilat? Iya, ikut pencaksilat. Udah berapa tahun? Untuk pencaksilat sendiri saya sudah ikut sekitar 5-6 tahunan. Oh, berarti boleh dong kita sering-sering tentang pencaksilat itu sendiri. Boleh. Kamu boleh tahu asal usul pencaksilat itu dari mana sih? Kenapa kok ada pencaksilat? Gitu loh. Dari asal usul pencaksilat sendiri, dulu pencaksilat itu berkembang dan tumbuh di dua daerah atau dua wilayah. Ya, Kalau yang saya ketahui juga, yaitu dua daerah itu antara lain antara Cimande dan juga Minangkabau. Dan di Minangkabau sendiri itu adalah dikenal dengan mengenai pencaksilat yang mengedepankan ilmu gerak kaki. Ya. Sementara yang Cimande ini, cara Cimande ini yaitu suatu gerak silat yang mengedepankan suatu gerakan tangan. Gerakan tangan. Ya. Tapi kalau dilihat di zaman modernisasi sekarang kan, kalau pencaksilat kan gerakannya kan udah ada kaki, ada tangan. Itu apakah dulu itu ada saling kontribusi, kolaborasi gabung atau gimana? Kenapa kok bisa sekarang bisa menyatu kalau gitu? Oke, jadi pencaksilat itu berkembang semenjak abad ke-7, yaitu banyak sekali adanya perpaduan antara pencaksilat dari aliran satu dan aliran lainnya. Maka dari situ juga terciptalah berbagai banyak macam aliran, berbagai macam banyak gaya dan ciri khas masing-masing dari tiap-tiap aliran pencaksilat tersebut. Berarti kalau bisa saling bentuk kayak tim grup sendiri ya? Bukan seperti tim grup sih, tapi lebih ke pokok keorganisasian tiap-tiap pencaksilat masing-masing. Maksudnya itu ada sebuah ciri khas dari pencaksilat satu dan yang lain. Berarti ada kolaborasi ya? Ya, ada perpaduan antara jenis silatnya juga. Terus kan aku pernah baca artikel nih, katanya UNESCO itu udah menetapkan bahwa pencaksilat itu adalah budaya non benda. Oh, budaya non benda. Ya. Oke, jadi pada waktu itu tepatnya UNESCO yang pernah saya baca juga dan juga pernah saya ketahui, UNESCO itu menetapkan pencaksilat sebagai budaya non benda pada tepat tanggal 11 Desember 2019 kalau nggak salah sih. Ya. Itu alasannya kenapa sih? Kenapa kok UNESCO tiba-tiba menetapkan bahwa itu budaya Indonesia? Apa karena asal usul? Apa karena yang alasan yang lainnya? Oke, buat untuk asal usul sih banyak sekali pengaruh. Untuk beberapa faktor juga mendorong terjadinya UNESCO untuk menetapkan pencaksilat sebagai budaya non benda dan mengakui pencaksilat sebagai budaya non benda untuk Indonesia. Ya. Dan salah satunya dari segi berkembangnya pencaksilat yang seperti saya ceritakan di awal tadi, yaitu berkembang di dua daerah tersebut. Lalu berkembangnya pencaksilat juga dipengaruhi dengan penyebaran tiap-tiap pengembang pencaksilat sendiri ke tiap-tiap daerah juga. Banyak juga, kalau juga kamu ketahui Yud, pencaksilat itu juga menyebar bukan hanya di Indonesia, tapi juga internasional. Tapi mengapa pencaksilat itu menjadi budaya non benda Indonesia? Karena memang sumber, yaitu bahkan juga induk pencaksilat terbesar sendiri ada di Indonesia. Oh iya, berarti bisa dibilang itu dari asal usul Dan juga sejarah. Sejarahnya berarti ya. Oke. Dan aku juga tahu yang tahun 2019 prestasi yang diraih banyak sekali pencaksilat. Jadi kalau menurutku wajar lah dibilang non benda budayanya kita, karena sejatinya itu berdiri di negara kita dan berkembang juga di negara kita, terus ngalir ke negara yang lainnya. Terus aku minta pendapatmu deh tentang pandangan masyarakat sekitar.
pada masyarakat sekitar Ya. tentang sudut Dikit aja, pandang. dikit aja. Ya, Oke. sudut Stigma pandang. masyarakat kalau memang saya tidak bisa menyebutkan di daerah lain seperti apa, tapi kalau kalian semuanya nanti tanya ke saya, bagaimana sih pokok pandang atau sudut pandang stigma masyarakat ke Pencaksilat di daerah saya, tempat tinggal saya itu bisa dibilang ada dua Pandang lah. sudut pandang. Ya, yang pertama ada yang mendukung, ada juga tidak. Ya. Kenapa ada tidak? Juga ada yang banyak yang berpikir Pencaksilat mengajarkan ilmu hitam, tapi bukan begitu sebenarnya. Ya. Tapi Pencaksilat itu bahkan mengajarkan kita banyak sekali bagaimana kita mengontrol emosi dengan baik dan benar, tidak mengedepankan egonya masing-masing, punya nilai persaudaraan yang sangat tinggi. Lalu yang paling penting, kita diajarkan bagaimana kita memiliki rasa berbudi luhur. Terus untuk yang sudut pandang positif, Untuk sudut pandang positif banyak sekali orang tua yang punya sudut pandang di mana banyak sekali anaknya yang didukung untuk ikut Pencaksilat karena apa? Yang seperti yang kamu bicarakan tadi tentang prestasinya juga. ya bisa dibilang. Dan satu hal yang paling penting, Pencaksilat juga bisa dijadikan sebuah wadah untuk mendidik karakter anak. Berarti bahwa bisa diakui Indonesia itu punya budaya dan punya potensi untuk jelas Pencaksilat itu berarti. Bener banget. Satu kata motivasi buat teman-teman, dikit aja sambil langsung nanti tutup. Oke, buat teman-teman tetap cintai budayanya, hargai pegiatnya, lalu sukai oknumnya. Terima kasih. Oke, itu pesan dari Mas Aven. Jangan lupakan, terutama juga buat saya sendiri juga. Oke, sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.